tentang dua jalan yang Allah Subhanahu wa taala paparkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ajak kepada seluruh hambanya untuk menempuh dua jalan itu dalam rangka terwujudnya ilmu, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya beliau berkata, wa min a'azzi anwa'il ma'rifah ma'rifatur Rabbi subhanahu bil jamal, wa hiya ma'rifatu khawasil khalqi. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, dan termasuk jenis ilmu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang termulia, yang teragung. Wal ilmu kulluhu wal fadlu kulluhu wa li nuri wajhihi ashraqatid dhulumat, kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai Taif, a'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu ad-dhulumat wa salaha alaihi amru ad-dunya wal akhirah. Baik, kata beliau, cukuplah tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh seandainya hijab dari wajah Allah Subhanahu wa taala disingkap, maka hal dari situ akan membakar seluruh akhir yang merupakan akhir dari pandangan Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Dan ada yang tidak terpandang, ada yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis bahwa wajah Allah Subhanahu wa taala luar biasa dan mempunyai hijab, yang seandainya hijab ini dibuka, maka akan terbakar seluruh yang terpandang, yang terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keindahan gimana itu jemaah? Jangan menghayal-hayal ya, dipahami saja. Hayal-hayal, jauh-jauh menghayal syaitan. Jangan buka pintu bagaimana itu nunya, dari bahan apa itu, dari bahaya saja. Tapi tetap harus diyakini, hebatnya luar biasa, keindahannya sangat luar biasa. Keindahan yang menenggelamkan segalanya, yang membuat segalanya tidak berarti. Kemudian kata beliau, cukuplah tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala bahwa segala keindahan yang zahir dan batin di dunia dan di akhirat itu tidak lain kecuali hanyalah asar, hasil dari perbuatan, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka gimanalah kira-kira terhadap dia yang memang keindahan itu bersumber darinya. Ini ikhwan, kita lihat matahari, indahnya, langit, bintang-bintangnya, bulan. Ini secara dari jauh saja luar biasa. Makhluk, lelaki, wanita, luar biasa bentuk, masya Allah. Tumbuh-tumbuhan yang satu dengan yang lainnya, hewan yang satu dengan lainnya, keseimbangan antara yang satu dengan lainnya. Pemandangan ini luar biasa, keindahan di alam ini. Tidak bisa menggambarkan keindahan alam semesta ini. Apalagi keindahan di akhirat, di surga. Aduh jemaah, keindahan di surga saja Nabi SAW sudah disebutkan dalam Quran dan Sunnah Rasulullah. Merupakan perkara yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terbetik dalam ingatan. Tidak pernah. Orang tidak akan bisa menjangkau. Itu di surga. Semua keindahan ini, kehebatan ini, kemuliaan ini hanya kebahagiaan. Terus bagaimana lagi kalau dari dia? Keindahan yang langsung ada pada dia.
Ini dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala indah dan mencintai yang indah. Cukuplah kata beliau tentang keindahan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dia yang memiliki segala izzah kemuliaan. Dia yang memiliki segala izzah ini, segala kekuatan hanya miliknya, segala kebaikan hanya miliknya, segala ihsan, perbuatan baik, pemberian kemuliaan hanya miliknya, ilmu seluruhnya hanya miliknya, keutamaan seluruhnya hanya miliknya. Ini betul-betul sudah menjadi cukup. Betul-betul yang memiliki semua ini adalah indah, mulia, luar biasa. Tidak bisa betul terbayangkan. Tapi kita harus yakin. Semakin mantap keyakinan ini, maka akan semakin mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Sehingga penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin nikmat. Ini ma'rifah khusus, ini pendekatan khusus, ini pengenalan khusus. Kemudian kata beliau, yang dengan cahaya wajahnya terang benderanglah segala kegelapan, sebagaimana kata Nabi SAW dalam doa Taif. Hanya hadis ini lemah, sanadnya mursal, hadisnya tidak benar, tidak sahih. Nabi berdoa, a'udzu binuri wajhik, saya minta perlindungan dengan cahaya wajah engkau ya Allah, yang mana cahaya ini, cahaya wajah engkau ini, ya, dialah yang menerangi segala kegelapan, yang dengannya segala urusan di dunia dan akhirat akan baik. Iya, hanya kita yakini bahwa cahaya wajah Allah subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa. Hadits yang sahih yang tadi dalam Sahih Muslim tentang bagaimana jika disingkap tabir wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa? Akan terbakar segalanya. Ini yang terpandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang terlihat olehnya. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud, laisa 'inda rabbikum lailu wa nahar, nurus samawati wal ardi min nuri wajhi. Ya, ini asar bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, asar ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, tidak ada di sisi Rabb kamu malam dan siang. Cahaya langit dan bumi itu hanyalah bahagian dari cahaya wajahnya. Iya. Baik. Ini menjelaskan bahwa betul-betul keindahan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala nurus samawati wal ard. Dalam Al-Quran disebutkan ini. Allah subhanahu wa ta'ala cahaya langit dan bumi. Iya, betul-betul gelap kehidupan di muka bumi tanpa cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Cahaya saja yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini mampu menerangi kegelapan kekafiran manapun juga. Itu hebat, betul, luar biasa. Ya, kekerasan, kekakuan, kekokohan, kecongkakan sebesar gunung, bahkan melebihi gunung dan batu, tetap akan mampu ditembus, dihancurkan, diruntuhkan oleh cahaya Quran itu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Lau anzalna hadal Quran ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka gunung, kamu akan melihat gunung itu tunduk, tersungkur, luluh. Iya. Karena apa? Min khasyatillah. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hebatnya pengaruh cahaya Quran ini yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Sebab dia adalah nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Iya. Ini jemaah. Sehingga betul-betul ngerinya itu kekafiran yang tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran. Betul-betul keras, lebih keras dari batu, lebih congkak, lebih, seolah-olah lebih tinggi dari gunung. Padahal
Adakah manusia mengalahkan ketinggian gunung, kekerasan batu? Ini jemaah. Wa yawmal qiyamati idza ja'a li fasl al-qada'i tashraqu al-ardu bi nurihi. Dan pada hari kiamat, jika Allah Subhanahu wa taala datang untuk menyelesaikan segala ketentuan, maka bumi pun terang dengan cahayanya. Ya, padang mahsyar maksudnya. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala datang dan para malaikat seluruhnya bersaf-saf. Keindahan jemaah. Wa min asma'ihil husna al-jamil. Masuk pembahasan lebih jauh lagi. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang indah, yang mulia, yang sangat hebat luar biasa, Allah mempunyai nama Al-Jamil, yang maha indah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Hadis ini nanti akan menjadi pembahasan beliau lebih jauh. Innallaha jamil, indah, yuhibbul jamal. Ada dua hal. Innallaha jamil, kemudian yuhibbul jamal. Sungguh Allah Subhanahu wa taala indah. Di mana keyakinan kita terhadap ini? Yuhibbul jamal, Allah Subhanahu wa taala cintai indah. Di mana upaya kita untuk melakukan upaya itu? Jadi hadis ini keyakinan dan realisasi. Baik, nanti uraiannya lebih jauh lagi. Jelas dalam hadis ini ditetapkan, Nabi SAW menetapkan, ya, dan ketetapan Nabi SAW adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawanya, apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Dan telah lewat pada pembahasan al-qawaidul mutlah, bahwa nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara tauqifiyah. Tidak bisa diterapkan kecuali hanya dengan dalil dalam Quran dan sunnah. Iya. Hati-hati memberi nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama insinyur alam semesta, arsitek alam semesta. Itu tidak ada dalam Al-Quran itu, penamaan itu. Cukuplah Khaliq, pencipta alam semesta. Yang mana dari kata penciptaan sudah di dalamnya terkandung segala kehebatan dalam penciptaan struktur ini dan lain-lain yang sangat luar biasa. Iya. Wa jamaluhu subhanahu ala arba'i maratib. Ini pembahasan keindahan Allah Subhanahu wa taala di dalam. Jadi sudah lewat pembahasan penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Jamil, mempunyai sifat Jamal. Jamil yang maha indah, sifatnya Jamal, keindahan yang maha sempurna. Sekarang beliau bahas lebih jauh lagi keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jamaluhu subhanahu ala arba'i maratib. Keindahan Allah Subhanahu wa taala itu di atas 4 jenjang, 4 perkara. Tapi yang belum pernah ikut pembahasan asma wa sifat harus yakini, pegang kaidah itu dulu. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai' penafian. Sama sekali tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir, menetapkan bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya tetapkan sifat itu, nama itu sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas itu. Dan jangan sekali-sekali melakukan penyerupaan terhadap dengan siapapun juga. Tetapkan Allah Subhanahu wa taala maha indah. Iya. Jamal, jamil. Iya. Dengan keindahan tanpa batas yang tidak mungkin sama dengan siapapun juga. Walaupun kita tetapkan makhluknya punya keindahan juga. Makhluknya jamil juga. Iya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala jamil, indah, mempunyai sifat jamal, keindahan. Tapi keindahan sesuai dengan kadar kemakhlukannya dia. Keindahan Allah Subhanahu wa taala itu 4 jenjang. Yang pertama jamalul zat. Yang kedua jamalus sifat.
Yang keempat jamalul af'al. Yang ketiga jamalul af'al. Dan yang keempat jamalul asma. Yang pertama jamalul dzat, keindahan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dimaksudkan zatnya Allah kan Allahnya, Allah. Yang kedua jamalus sifat, keindahan sifatnya. Yang ketiga jamalul af'al, keindahan perbuatannya. Dan yang keempat jamalul asma, keindahan nama-namanya. Ini urainya uraian dalam sekali. Kecuali jamalul dzat, itu pengenalan kita terhadap jamalul dzat itu ditentukan dengan pengenalan terhadap yang tiga itu. Lihat uraiannya lebih jauh. Fa asma'uhu kulluha husna, wa sifatuhu kulluha sifatu kamalin, wa af'aluhu kulluha hikmatu wa maslahatu wa adlu wa rahmah. Wa amma jamalul dzat wa ma huwa alaihi fa amrun la yudrikuhu siwahu wa la ya'lamuhu ghairuhu. فليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده، فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عنه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء. بسم الله. Pembahasan lebih jauh, ini agak dalam. Baik, kita cukupkan pada kalimat singkat tadi yang di atas. Jadi 4 keindahan: keindahan zat, keindahan sifat, keindahan perbuatan, dan keindahan nama-nama. Kemudian kata beliau, jadi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala kulluha husna, seluruhnya husna. Kita bahas dulu ini. Dalilnya mana? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang husna. Apa makna husna? Balighatun fil husni ghayatah. Husna asalnya dari kata hasan. Hasan artinya baik, indah, sempurna. Kalau husna yang sangat indah, yang sangat sempurna, yang sangat luar biasa, yang sampai kepada puncaknya tanpa batas. Jadi seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini. Jelas? Ini nama Allah. Ini saja mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tinjau dari sisi keindahannya luar biasa. Kita akan tenggelam dalam lautan cinta kepada Dia yang memiliki nama ini. Pasti. Kalau benar. Saya ungkap kata cinta. Sebab cinta kepada sesuatu pendekat. Ini akan melahirkan mendekat kepadanya. Itu tidak lepas dari keindahan sesuatu yang didekati. Hati-hati, harus mampu membedakan keindahan makhluk. Tidak sama ini. Seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala indah luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Ar-Rahman, yang maha mengasihi, dengan kasih yang tanpa batas. Ar-Rahim, yang maha mengasihi, menyayangi, dengan kasih dan sayang yang tanpa batas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kasihku, sayangku melingkup segala sesuatu. Sampai orang kafir yang indah pun mendapatkan kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ingkar, orang kafir yang ingkar pun mendapatkan kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih dalam bentuk yang umum. Mereka mampu merasakan nikmatnya makanan, enaknya minuman, enaknya pergaulan, enaknya kedudukan. Merasakan nikmatnya fasilitas alam semesta ini, jasad ini. Ini satu nama luar biasa. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala indah luar biasa. Ini pasti, kalau benar, pasti akan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kerinduan.
Tapi ingat, bukan kerinduan seperti makhluk kepada makhluk. Ya, kalau belum pernah merasakannya, upayakan. Sebab disitulah jenjang hamba ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa sifatuhu kulluha sifatu kamalin. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Uraiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahil mathalul a'la. Dan hanya milik Allah. Tidak ada selain Allah yang memiliki ini. Al-mathal, sifat al-a'la, yang paling mulia, yang paling tinggi. Segala sifat Allah, seluruh sifat Allah hanyalah sifat kemuliaan, ketinggian, keagungan, kedahsyatan, keluar biasaan tanpa batas. Coba kita meyakini sifat Allah seperti ini seluruhnya dan melakukan pengenalan terhadap sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin tiap sifat kita kenal kesempurnaan saja yang kita rasakan. Ya, kemuliaan saja yang kita ketahui. Ya, keagungan, kedahsyatan saja yang kita yakini. Pasti akan melahirkan kecintaan kepada Dia yang memiliki sifat ini. Pasti akan bersegera kepadanya, mendekat kepadanya, rindu terhadapnya. Dan disinilah ukuran ilmu hamba. Di mana hamba dalam mengenal nama dan sifatnya. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, di mana hamba? Disinilah kedudukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu-ilmu yang merupakan inti-inti kandungan Quran dan Sunnah. Baik. Wa af'aluhu kulluha hikmah. Dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini banyak sekali bersangkut terhadap ketentuan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kulluha hikmah. Seluruhnya hikmah. Apa lawannya hikmah? Apa lawannya hikmah? Segala perbuatan tanpa hikmah, kesia-siaan semata. Sehingga sama sekali tidak ada pada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesia-siaan. Seluruhnya dipenuhi dengan hikmah yang amat mendalam. Wa maslahah. Seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala maslahah. Apa lawannya maslahah? Fasad, kerusakan. Sama sekali tidak ada fasad padanya. Maslahah yang sempurna-sempurnanya, kebaikan yang setinggi-tingginya, seagung-agungnya, seluas-luasnya. Hanya karena rendahnya manusia berpikir, kadang tidak mampu melihat maslahah itu. Hanya karena buruk sangkanya manusia, sehingga dia hanya melihat apa? Kesalahan-kesalahan dan titik-titik yang hanya dipandang oleh orang-orang kafir. Manusia yang rendah buruk sangka pun akhirnya berpikiran dengan pikiran seperti itu. Yadunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Sifatnya orang munafikin, orang-orang kafir, mereka menyangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangkaan yang bukan yang hak, sangkaan jahiliyah. Ad-dhannina billahi mereka menyangka dengan sangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jemaah, sehingga tidak mampu melihat perbuatan Allah, ketentuan Allah, penetapan ini, hikmah dan maslahah yang terdapat di dalamnya. Padahal seluruhnya hikmah, seluruhnya maslahah, seluruhnya adil, keadilan semata. Apa lawannya? Lawan keadilan adil, dzulm, kezaliman. Sama sekali tak ada kezaliman. Allah menafikan kezaliman ini secara hebat, penuh, tanpa yang tersisa. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Dan Rabb kamu sama sekali tidak akan menzalimi seorang pun juga dalam perkara apapun juga. Yang ada hanyalah keadilan. Wa rahmah. Seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rahmah. Kalau kita paham ini, maka kita akan mampu melihat dengan pandangan hati keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
memiliki nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan yang seperti ini. Ini urian 3 jenjang yang beliau urut dari belakang ini, 4, 3, 2. Iya. Urainya luar biasa panjang. Yang kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada apa? Melihat ciptaan yang kauni. Kembali kepada pembahasan awal tadi. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dari 2 sisi itu. Mengenal melalui ayat-ayat kauni dan mengenal melalui ayat-ayat syar'i. Iya. Melalui ayat-ayat kauni kita bisa melihat, bisa mengetahui sifat-sifat Allah. Melihat kesempurnaan makhluknya, pasti penciptanya sempurna. Keindahan makhluknya, pasti penciptanya sempurna. Pasti penciptanya punya ilmu banyak. Apalagi dalam ayat-ayatnya, luar biasa uraian nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala diurai dengan sejelas-jelasnya. Iya. Dalam Quran dan Sunnah. Bahkan ilmu Quran dan Sunnah yang paling jelas perkara ini. Ilmu Quran dan Sunnah yang paling jelas adalah perkara ini. Sebab dia adalah ilmu Quran yang paling hebat. Ilmu yang lain disebutkan tapi secara global. Tapi ketika dirinci, makanya lihat luar biasa banyaknya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Quran. Dan penyebutan namanya pun beransur-ansur. Iya. Ketika Allah menetapkan hukum ini, Allah Subhanahu wa taala munculkan nama itu, nama itu. Supaya orang pahami hukum ini berhubungan dengan nama dan sifat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama ini bergandengan nama yang satunya, supaya orang memahami bahwa nama yang satu dan nama yang lainnya saling berikat. Nama yang satu sempurna, nama yang satunya sempurna pula. Keterikatan 2 nama ini melahirkan kesempurnaan yang lain pula. Jadi ikhwah, kenapa dalam peristiwa ini, dalam hukum ini, dalam pengkhabaran ini, dalam pemberitaan ini, dalam penetapan ini, dalam ketentuan ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama ini, bergandengan nama ini. Tapi ternyata dalam yang lainnya, nama ini bergandengan dengan nama yang lainnya. Itu diurai langsung disebutkan itu. Oh, pembahasan tentang ini, muncul nama ini bergandengan dengan ini. Pembahasan tadi, langsung jelas. Dan kita baik bisa memahami. Ini jemaah. Kalau kita tambah fikiran, memahami lebih dalam, lebih jauh, meresapi, mendalami, maka akan luar biasa. Akan muncul ilmu yang sangat dalam, sangat luar biasa. Ilmu inilah yang tidak akan terhingga, tidak bisa dibatasi. Dalamnya luar biasa. Kita sekarang membahas ilmu yang termulia jemaah. Yang akan memperbaiki jasad dan rohani kita. Yang akan menentukan di mana kedudukan kita di dunia, di alam barzah dan di akhir. Yang menentukan di mana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan di mana jenjang ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang termulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Baik, mengenal keindahan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, adapun keindahan zatnya Allah, Allahnya, dan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala keindahannya, ini amrun la yudrikuhu siwahu wa la ya'lamuhu ghairuhu. Ini termasuk perkara yang tidak ada yang ketahui kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengilmuinya kecuali hanya Dia. Tidak bisa. Hanya kita tetapkan keindahan ini. Dari sisi mana penetapannya? Melihat makhluknya, melihat keindahan nama-namanya, keindahan sifat-sifatnya, keindahan perbuatan-perbuatannya. Kalau kita mampu menetapkan keindahan itu, kita pasti bisa mampu. Luar biasa indahnya yang memiliki nama ini. Namanya saja luar biasa, apalagi memiliki. Sifatnya saja luar biasa, apalagi memilikinya. Perbuatannya saja luar biasa, apalagi memilikinya. Lihat makhluknya, luar biasa. Makhluk saja sudah makhluk, pujangga manapun, ahli adab, adib, udaba, ahli adab yang terhebat, tersohor, dan lainnya, sampai sampai batas, sampai tidak bisa lagi kata. Tidak akan bisa.
tetap tidak akan bisa membahasakan keindahan yang nampak ini saja. Biasalah yang tidak nampak, yang nampak ini saja. Hebat apapun dia bahasakan, misalnya pohon, sebuah pohon yang indah, tetap keindahan pohon itu masih ada yang tersembunyi bagi dia. Muncul pujangga lainnya membahasakannya, tetap masih ada lagi. Ini nampak tidak bisa, jemaah. Iya, kalau begitu luar biasa indahnya menciptakannya. Keindahan inilah jemaah, sekali lagi yang akan melahirkan cinta kepada yang memiliki sifat keindahan itu. Inilah yang akan menggerakkan kita dengan gerakan hebat, yang akan mendorong kita dengan dorongan hebat, ya, untuk terus mendekat kepadanya, memperhambakan diri kepadanya, khusyuk di hadapannya, tunduk membesarkan, mengagungkan dia, mencintai dia, membesarkan dia, mengharap kepada dia, ya, takut kepadanya, ya, menyerahkan segala penghambaan hanya kepada dia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki keindahan yang sangat sempurna. Tidak ada pada makhluk kecuali hanyalah ta'rifat, pengenalan. Ya. Tidak bisa tahu zatnya Allah. Tidak ada pada makhluk kecuali hanyalah pengenalan yang dengannya makhluk mengenal. Iya. Siapa dia yang telah memuliakan dia dari hambanya? Yang dengannya makhluk mengenal siapa yang telah memuliakan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik, serah ini cukup dulu ya. Baik, jadi masih panjang ya. Masih boleh urai lebih jauh lagi, kemudian berhubungkan dengan pembahasan cinta, iya, ujian, dan beberapa pembahasan lainnya.